1616 Gunung Wuzi pecah. Matahari gitu tinggi sehingga gulungan Buddha yang tergantung di puncak Gunung Wuzi berdengung dan berubah menjadi Buddha emas. Buddha emas duduk bersila, menutupi seluruh Gunung Wuzi. Itu juga menyilaukan, menyebarkan ribuan cahaya keemasan, dan swastika di dada adalah pertemuan dari Buddha Dharma tertinggi. Tiba-tiba, seseorang masih dapat mendengar suara gemuruh dari Buddha Agung, seperti lonceng besar, menyelesaikan tirani rakyat. Di bawah perhatian semua orang, Ling Tianyang membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menghancurkan Buddha emas setinggi 10.000 kaki. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan riak emas dengan Gunung Wuzi sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di mana riak-riak berlalu, pegunungan berubah menjadi pasta kertas, dan satu demi satu terpotong oleh cahaya keemasan. Karena alasan ini, orang-orang yang berdiri di puncak gunung untuk menonton teater mengalami bencana besar, dan sebagian dari mereka terendam dalam puing-puing. Ada juga biksu pintar yang melarikan diri lebih awal, masih menatap Gunung Wuzi, dan ingin melihat apakah matahari yang dikumpulkan oleh 50 juta biksu dapat memecahkan segel Buddha dan menyelamatkan Ye Chen dari gunung tersebut. Suara gemuruh berlanjut, dan matahari yang membubung ke langit masih bertarung melawan Buddha emas setinggi 10.000 kaki, saling melenyapkan. Matahari terik, dan Buddha emas juga menghilang. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat, semua orang menatap langit. Orang-orang seperti Kui Niu dan yang lainnya diam-diam berkeringat. Orang-orang seperti Feng Xian dan yang lainnya mengertakkan gigi, tidak ingin Wu Zishan hancur, apalagi Ye Chen. Rusak. 50 juta biksu di pengadilan surgawi meraung serempak mengorbankan umur mereka dengan darah, dan semuanya menjadi gila. Tiba-tiba, matahari yang suram sekali lagi bermekaran dengan cahaya yang bersinar, yang pernah menekan cahaya Buddha emas. Klik. Suara retak tiba-tiba terdengar, sangat renyah. Suara itu berasal dari Buddha emas 10.000 zang. Sebuah retakan muncul di dada, diikuti oleh 2 retakan. 2 retakan menjadi 4 retakan. 4 retakan menjadi 8 retakan, dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Hancurkan. Kultivator pengadilan surgawi meraung dengan marah, dan sekali lagi mengorbankan Zhou Yuan. Cahaya ilahi matahari bersinar sangat terang. Pada saat ini, bahkan Buddha emas 10.000 zang yang didukung oleh kekuatan pikiran tak terbatas, tidak dapat menahannya lagi, dan meledak. Benar-benar rusak. Para biksu Sifang tercengang. Dengan ekspresi kaget, segel Buddha, yang tidak dapat dipecahkan oleh tentara kaisar non-ekstrim, telah rusak, jadi gantung. Ternyata bahwa selama jumlah orangnya cukup besar, itu juga bisa sekuat tentara kaisar. Luar biasa. Long Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. 50 juta orang, sungguh binatang buas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah Feng Xian dan yang lainnya di kejauhan tiba-tiba berubah ganas seperti setan. Dalam suara horor ada ledakan gemuruh lainnya. Buddha emas setinggi 10.000 kaki hancur, dan Gunung Wuzi juga diratakan, memperlihatkan altar kuno di bagian bawah gunung. Sialan. Si Tunan, Xie Yun, dan Xiong Er bergegas maju bersama, masing-masing mengayunkan pedang mereka, memotong rantai besi yang mengunci Ye Chen, dan bahkan menginjak altar dan roboh. Kamu Chen. Sang Guan Yuer memegang Ye Chen yang jatuh di lengannya seperti angin sepoi-sepoi, air matanya membasahi pakaiannya, dan juga membasahi pakaian Ye Chen. Aku tidak bisa mati. Ye Chen tersenyum. Dengan kelelahan dan perubahan kuno, kelopak matanya bergetar dan dia akan tertidur. Tingkat kultivasi sebenarnya telah jatuh ke alam asal manusia. Long Yi dan Long Wu melangkah maju, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek dalam sekejap. Bukan hanya mereka, ekspresi semua orang yang hadir juga serius. Mereka telah mendengar banyak tentang evolusi Zhou Tian, tapi mereka tidak tahu bahwa pria yang mendominasi seperti itu telah mengubah kultivasi Ye Chen menjadi dunia manusia hanya dalam 100 tahun. Dan umurnya sudah sangat pendek. Ye Chen, Sang Guan Yu, Er dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka air mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat bahwa kehidupan Ye Chen sangat sedikit, dan dia akan mati dalam waktu singkat.
Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya mereka bertemu lagi. Namun hasil ini sulit mereka terima. Aku belum mati. Ye Chen memaksa dirinya untuk berdiri dan tersenyum puas pada semua orang. Aku akan menikahi kita bahkan jika aku mati. Sekelompok wanita melepaskan keberatan mereka dan mengungkapkan keinginan mereka. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Selanjutnya, kemana kita pergi? Kata Xiao Feng. Gerbang Jiansan, kata Ye Chen lemah. Gerbang Jiansan. Di Xuan Huang. Semua orang mengerutkan kening. Bangun, tentu saja kita harus membangunnya. Si Eyun mendengus dingin, saudaraku sangat menderita. Setelah gerbang gunung dibangun, mereka akan cacat satu persatu untuk menghilangkan murka langit. Great Chu memiliki 50 juta, dan jika mereka menolak untuk menerimanya, mereka akan melakukannya. Si Tunan mengutuk dengan keras, tidak mampu menahan niat membunuhnya. Tuan Suci berkata untuk membangun gerbang gunung, jadi dia memiliki tempat yang cocok di hatinya. Mo Yuan dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan ragu. Tiansu. Pintunya. Ye Chen lelah. Dengan senyum lelah. Surga. Gerbang Tiansu. Orang-orang yang hadir tercengang sesaat. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu banyak tentang Xuan Huang, mereka telah mendengar tentang 5 area terlarang Xuan Huang. Zona terlarang, yang mana bukan keberadaan setan, tempat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang, dan tidak bisa keluar jika memasukinya. Membuka sekte di pintu rumah seseorang dan membangun gerbang gunung, bukankah ini hanya mencari kesenangan ketika Anda tidak ada hubungannya? Kamu Chen bilang gitu, dia pasti punya rencananya. Gu Santong tertawa, kamu harus mengerti dia. Aku mengerti. Sekelompok orang tua mengelus jenggot mereka satu demi satu, semuanya menunjukkan senyum puas. Ye Chen bijaksana, dan semua orang di Dacu mengetahuinya. Jika tidak mungkin untuk memerintah Dacu hanya dalam beberapa tahun. Bakat dan strategi yang gitu hebat tidak dimiliki oleh orang biasa. Dia selalu sangat perhatian dalam tindakannya, dan orang-orang Dacu tidak pernah meragukannya. Ye Chen memang bijaksana. Dia memikirkan rencana ini ketika 50 juta biksu datang untuk membunuhnya. Merupakan hak istimewa bagi Tiansu untuk tidak membunuh orang Dacu. Membangun gerbang gunung di gerbang Tiansu sebenarnya untuk memanfaatkan kekuatan Tiansu. Bahkan jika banyak agama besar dibuka segelnya di tahun-tahun lain, mereka tidak akan takut. Jika mereka mengalahkan mereka, setidaknya mereka akan melihat Tiansu. Selain itu, bagaimana jika Dacu kembali lebih dulu? Bagaimana jika Kunlunsu, dinasti Daxia, Jiu Huangtian, Sendian, Daluo dan surga lainnya dibuka segelnya terlebih dahulu? Ye Chen tidak bodoh. Tidak ada yang akan memikirkan perhitungan ini, dan hanya sedikit orang yang bisa memecahkan rahasianya. Apa yang mereka gumamkan? Para biksu pinggiran, masing-masing menyelidiki, tapi terlalu berjauhan. Tidak ada yang bisa mendengar, dan tidak ada yang berani naik untuk mendengarkan. Aku mungkin berpikir tentang bagaimana menemukan Feng Xian dan yang lainnya untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah waktunya untuk melupakannya. Ye Chen telah ditekan selama lebih dari 100 tahun, dan dia juga dirugikan di kaki gunung selama lebih dari 100 tahun. Jika kamu menginginkanku, aku akan melakukannya juga. Satu persatu sampai mereka menangis, kata seseorang dengan getir, bersiap. Ayo pergi, mereka mulai. Seseorang berteriak dan menarik perhatian semua orang. Biksu pengadilan surgawi memang mulai, dan 50 juta biksu bergerak secara kolektif, melindungi Ye Chen di tengah. Sekarang dia hanya berada di alam asal manusia, tapi dia tidak tahan badai sedikit pun. Dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan langsung masuk neraka. 50 juta biksu, seperti samudera yang gelap, menelan langit dan bumi sepenuhnya, dan langsung pergi ke langit. Di belakang mereka, orang-orang yang menonton teater terkejut, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, dan mereka mengikuti satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama sampai 50 juta biksu berhenti. Penggarap di belakangnya mengangkat matanya untuk melihat ke kejauhan, dan tertegun sejenak melihat langit dan tanah terlarang. Hati semua orang bergetar. Datang ke sini untuk mengunjungi gunung dan sungai. Seseorang menggaruk kepalanya.
Aku tidak akan menyerang area terlarang. Kalimat ini membuat banyak orang berbinar. 50 juta biksu menyerang area terlarang. Adegan ini mengasyikkan. Jangan membuat masalah, ada area terlarang. Bahkan Kaisar Semu tidak berani menginjakan kaki di sana dengan mudah. Jumlahnya cukup banyak, tapi mereka tidak akan sebodoh itu menyentuh area terlarang. Sulit dikatakan. Mereka adalah sekelompok orang gila. Kenapa? Di area terlarang Tianzu Dimi mendaki gunung. Masing-masing dari mereka melihat keluar dengan tangan di tangan, dan melihat 50 juta biksu. Jantung mereka berdetak kencang. Jumlah orangnya sedikit menakutkan. Anak itu Ye Chen. Dimi melihat Ye Chen tua di lautan manusia dengan mata tajam. Kekuatan tulang suci telah musnah, serta basis kultivasi dan umur panjangnya. Serangan balik Zhou Tian benar-benar mendominasi. Tianzu diam-diam menggelengkan kepalanya, hidupnya tidak akan lama. Namun, jadi banyak orang lari ke Tianzu. Kami apa yang ingin kamu lakukan di pintu? Dimi menyentuh dagunya. Ayo mulai. Ketika keduanya berbicara, para biksu pengadilan surgawi mendesis, dan jutaan-juta tim menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk mencabut gunung spiritual di tanah. Dan sudut kedua mulut itu tersentak dengan keras. Apa situasinya? Biksu Sifang tampak terkejut. Orang tua itu mengetahuinya, sialan ini akan membangun gerbang gunung di gerbang Tianzu. Banyak tuan tua mengelus janggut mereka, dan masing-masing dari mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu berani? Ada kegemparan di seluruh dunia, orang-orang tercengang dan hati mereka melonjak kaget, ekspresi mereka sangat indah. Semua orang di dunia takut dengan zona terlarang, tapi kelompok orang ini beruntung berlari ke gerbang dan membangun gerbang gunung. Bisakah kamu tidur di malam hari? Apakah Anda tidak takut dicekik sampai mati saat tidur? Terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidah mereka. Ini adalah pura-pura yang bagus. Queen Yu dan yang lainnya di belakang semua menyeringai. Dan terlepas dari keadaan pikiran Kaisar Selatan dan Sage Utara, mereka juga terkejut untuk membuka mulut sedikit, berpikir bahwa mereka salah membaca. Di Tianzu, Dimi melirik Tianzu di sampingnya dengan penuh arti. Malu. Tianzu menghirup pipa dalam-dalam, mengembuskan cincin asap yang dalam, seperti membudidayakan makhluk abadi. Bab 1617 Rumah di Negeri Asing. Di luar langit, terdengar suara gemuruh satu demi satu. Gunung-gunung menjulang dari tanah satu demi satu, masing-masing megah dan megah, menjulang tinggi dan curam, berdiri di luar langit. Dengan 50 juta orang bekerja, kecepatannya luar biasa. Pengadilan surgawi memiliki pembagian kerja yang jelas, seperti Long Yi, Long Wu, Gu Santong, dan Taois Huya, yang bertanggung jawab untuk menggambar formasi dan mengatur penghalang untuk melindungi gerbang gunung baru. Misalnya, biarawati Istana Guanghan bertanggung jawab menanam tanaman. Seperti Pulau Heilong, yang bertanggung jawab membangun bangunan istana. Misalnya, keluarga kerajaan Dacu bertanggung jawab membuka gua luar angkasa. Misalnya, Hong Chen Sui telah memilih banyak biksu untuk menyebarkannya, dan orang-orang pengadilan surgawi, Huang, diam-diam telah dibentuk. Misalnya, Xiao Feng memimpin beberapa juta biksu untuk memblokir 4 arah agar orang-orang nakal tidak mengambil kesempatan untuk datang dan membuat masalah. Semuanya berjalan dengan tertib dan rumah baru ini dibangun sesuai dengan spesifikasi pengadilan surgawi Chu Agung. Ini benar-benar tidak bermoral. Para biksu di pinggiran melihat ke sudut mulut mereka dengan ekspresi yang luar biasa. Berani membangun gerbang gunung di luar area terlarang. 50 juta orang ini. Semuanya gila. Apakah kamu ingin mati? Haruskah kita pergi dan bantu? Di atas bukit di kejauhan, Long Jie berjongkok di sana dengan tangan di tangannya, dan dia tidak lupa untuk melihat sekeliling. 50 juta biksu, hal terakhir yang mereka butuhkan adalah tenaga kerja. Pangeran Xuanwu mengeluarkan kendi. Setelah selesai, ayo masuk dan cari tempat tinggal. Putra klan Wu dengan sadar mengupil. Yang mengejutkan saya, zona terbatas Tianzu memungkinkan mereka membangun gerbang gunung. Nandi berkata dengan santai, apakah ada semacam hubungan rahasia antara keduanya? Ada terlalu banyak orang sebelumnya,
Dan saya tidak menyadari bahwa murid Dewa Pedang dan Dewi Alkimia ada di antara mereka. Dan mereka juga termasuk dalam apa yang disebut pengadilan surgawi Chu Agung. Tubuh. Dao roh, tubuh roh Dao, tubuh sejati Taiji. Keberadaan macam apa? Pengadilan surgawi Chu Agung ini. Sapi dan kaisar kera kecil melompat-lompat. Apakah kamu gila atau apakah kamu ditendang oleh keledai? Jika kamu adalah Phoenix Immortal, setelah bertemu dengan 50 juta biksu, apakah kamu masih berani berdiri? Beraninya kamu lari dan berkeliaran. Abadi tidak bodoh. Nak, Xuan Huang terlalu besar, tidak mudah menemukan mereka. Itu benar. Kui Niu terbatuk datar. Ye Chen telah ditindas selama 100 tahun. Dia telah melihatnya lebih jelas daripada aku, dan dia memahami lawannya lebih baik daripada orang lain. Dia memiliki rencananya sendiri yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Zhu Senzi menyeringai, ini seperti membangun gerbang gunung di luar Tianshu. Saya khawatir semua orang tidak memikirkannya. Dia melakukannya gitu saja. Bagaimanapun, surga itu asing. Sejak zaman kuno, naga yang kuat memiliki bukan ular yang ditekan, jadi perlu untuk membangun gerbang gunung. Kamu tidak akan dapat menemukan musuh untuk sementara waktu. Yang terpenting adalah mempertahankan tanahmu, kata Pangeran Xuanwu perlahan. Semua orang berbicara dengan jelas dan jelas. Hanya ada satu orang yang tetap diam, dan itu adalah Bei Sheng. Berdiri di puncak gunung, dia selalu memandang Ye Chen dengan sengaja atau tidak sengaja, terlalu banyak wanita di sekitarnya. Wanita-wanita itu semuanya menakjubkan dan luar biasa. Meskipun mereka jauh, dia masih bisa melihat kelembutan di mata mereka. Itu untuk Ye Chen. Meskipun Ye Chen sudah sangat tua sekarang, kultivasinya hanya di alam asal manusia, dan umurnya hampir habis, tapi mereka tidak memiliki rasa tidak suka sedikit pun. Sebaliknya, mereka semua merasa tertekan. Apakah mereka semua istrimu? Bei Sheng bergumam pada dirinya sendiri, hatinya terasa masam. Ye Chen tidak tahu Bei Sheng mengawasinya diam-diam. Dia sedang duduk di atas batu saat ini, batuk-batuk hebat, wajahnya pucat, seperti orang yang sakit parah. Rambut dan janggutnya yang panjang semuanya seputih salju, kulitnya keriput, punggungnya bungkuk, matanya keruh dan kusam, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi tak bernyawa yang tebal, dan dia dapat ditelan kapan saja. Dia terlalu tua, seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya, dan nafasnya yang lemah juga terputus-putus. Di sampingnya, Lin Sihua, Biou, Sangguan Hanyu, Sangguan Yu, Suans, Luoxi, Hatian Siu dan yang lainnya terus-menerus menghancurkan pil untuk memulihkan kehidupan, berharap membantunya melanjutkan hidup. Jangan buang pilnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Senang duduk dan patuh. Sangguan Yu, tersedak, menyeka air matanya, dan mulai menghancurkan ramuan itu terus-menerus menyatu dengan tubuh lama Ye Chen. Biu dan yang lainnya sama, mengetahui bahwa itu akan sia-sia, tapi mereka tetap tidak dapat membantu menghancurkan pil demi pil. Tidak tahu bagaimana menyelamatkan Ye Chen, mencubit ramuan telah menjadi manifestasi dari ketidakberdayaan mereka. Berharap Ye Chen akan kembali ke Ye Chen di masa lalu, bukannya menjadi gitu tua sekarang. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara lagi, batuk dari waktu ke waktu, dan batuk genangan darah dari waktu ke waktu. Evolusi Zhou Tian terlalu mendominasi, semakin lemah dia, semakin ganas jadinya, dan tidak akan selesai sampai menelannya. Dia sudah berada di tahun-tahun kematiannya, dan bahkan dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Atau apakah dia bisa bertahan sampai kembalinya Dacu, semuanya tidak diketahui. Melihat Ye Chen seperti ini, Xie Yun dan Si Tunan semua menghela nafas, tapi mereka juga tidak berdaya dan diam-diam mengepalkan tangan mereka. Itu adalah Xiong yang berlari terbalik. Sudah lebih dari 300 tahun, dan pria ini belum tumbuh besar sama sekali, tapi tubuhnya penuh lemak tumpukan demi tumpukan. Itu telah disimpan selama lebih dari 100 tahun, dan itu untuk kamu gunakan. Xiong mengeluarkan kotak harta karun yang disegel dari tangannya, dan ketika dia menyerahkannya kepada Ye Chen, wajahnya masih penuh rasa sakit. Kalau gitu aku harus melihatnya.
Ye Chen segera membuka kotak harta karun itu, melihat ke dalam, dan menggerakkan sudut mulutnya. Susi sedikit lengah, sehingga dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, batuk darah di tempat, dan hampir pergi ke surga. Karena barang-barang di dalam kotak terlihat sangat tidak sedap dipandang. Di dunia biksu, benda ini disebut cambuk harimau, mungkin juga cambuk banteng, tapi tetap saja cambuk. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu bajingan gemuk. Pipi Sang Guan Yu, memerah. Dan sebelum bajingan itu Siong selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Tamparan dibalik. Bio, Lin Sihua dan yang lainnya juga memiliki bercak kemerahan di pipi mereka, dan bergegas dengan lengan baju digulung. Gambar selanjutnya agak tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Siong yang cukup baik untuk memberikan bayinya, disematkan ke tanah oleh sekelompok wanita dan dipukuli dengan keras. Para penonton menyaksikan dengan takjub, kebanyakan dari mereka melihat Siong yang masih bayi, apa yang dia makan untuk tumbuh dewasa. Di sisi lain, semua biksu di pengadilan surgawi tersenyum. Terutama Liu Yi, Ni Feng dan yang lainnya, melihat pemandangan ini, mau tidak mau mengingat masa lalu mereka. Saat ini, sepertinya mereka telah kembali ke masa lalu, dan masa lalu seperti asap. Perlahan memejamkan mata, masing-masing melanjutkan tugas masing-masing. Ada banyak orang dan kekuatan, dan rumah baru dibangun dalam waktu kurang dari 3 hari. Dilihat dari kejauhan, itu adalah hamparan pegunungan. Ada puluhan ribu puncak terjal sendirian, ada istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya. Ada formasi roh berkumpul di mana-mana, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan semuanya diselimuti kabut. Ini adalah surga di bumi. Tata letak selama periode itu juga sangat indah, dengan banyak aliran yang menggelegak, banyak jembatan lengkung dan paviliun, bunga dan tumbuhan eksotis, pohon spiritual dan pohon kuno juga ada di mana-mana, yang enak dipandang. Ini adalah gunung abadi pengadilan surgawi, ditutupi oleh lapisan tirai tipis, yang merupakan metode rahasia penyembunyian klan naga kuno Taiksu. Di dalam tirai cahaya, ada 9.999 penghalang, yang semuanya merupakan penghalang pertahanan, berlapis satu sama lain. Setelah pesona, ada formasi serangan, setiap gunung memilikinya, dan mereka semua mendominasi formasi pembunuh kosong. Selain itu, Long Yi dan Long Wu juga membangun banyak platform domain ruang angkasa dan gerbang domain teleportasi, jumlahnya sangat besar. Tujuan mereka berdua kali ini sangat sederhana, untuk berjaga-jaga. Dunia yang kuat dapat mengalami bencana kapan saja. Jika saat itu benar-benar tiba, mereka juga dapat melarikan diri melalui stasiun domain langit berbintang dan gerbang domain teleportasi. Xiao Feng bergerak, menunjukkan kekuatan supernaturalnya, dan memotong tablet batu 100 zang, yang berdiri tegak di kaki gunung, di mana 4 karakter besar terukir dengan kuat, pengadilan surgawi Chu Agung. Wu Sanpao, Niu Sisan dan Tai Zhenren bekerja sama untuk memasang gerbang batu 10.000 zeng di depan gunung surga. Ini adalah gerbang pengadilan surgawi Chu Agung. Ada juga 3 karakter besar yang terukir di gerbang gunung, Nantianmen. Melihat dari kejauhan, hanya gerbang gunung yang megah, dan orang-orang yang menontonnya berada di bawah tekanan. Pulanglah. Ye Chen mengangkat kakinya dan menjadi orang pertama yang masuk. Kalimat pulang, hampir membuat kultivator pengadilan surgawi menangis. Ini adalah rumah, tapi ini adalah rumah di negeri asing, rumah dan kampung halaman mereka yang sebenarnya adalah Dacu. Namun, saat ini tidak ada yang peduli dengan hal-hal ini. Tempat dengan kerabat adalah rumah, dan ini sudah cukup. 50 juta biksu mengalir deras dan masing-masing pihak menempati gunung, dan semua pihak akan hidup dalam harmoni. Ada kebenaran sejak zaman kuno, kekuatan jumlah orang. Melihat para biksu dari pengadilan surgawi memasuki gunung, para biksu di luar tidak bisa menahan senyum. Hanya dalam 3 hari, skala besar gerbang gunung telah dibangun, ya Tuhan. Misterius pesona formasi luar biasa. Ada hampir 10.000 pesona pertahanan, yang bisa diserang, dan tentara kaisar mungkin tidak dapat menembusnya dengan satu pukulan. Ada juga formasi serangan, yang semuanya kosong tingkat pengetahuan surgawi,
Gitu banyak kulit kepala orang yang mati rasa. Seseorang berkata dengan heran. Didukung oleh Tiansu, siapapun yang ingin membuat rencana dengan mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika mereka secara tidak sengaja mengenai pihak yang salah, orang-orang Tiansu akan menjadi gila. Ketiga formasi ini telah hilang sejak akhir zaman kuno. Dari mana asalnya? King Long mengerutkan kening. Pengadilan Agung Chu Surgawi benar-benar memiliki misterinya sendiri. Nandi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa melihatnya. Masuk jalan-jalan. Putra Dewa Klan Wu bangkit. Di pengadilan surgawi, mungkin ada gua lain. Pelan-pelan. Tenang saja. Reuni keluarga. Beri mereka waktu, kita tidak ikut, bisik Suzaku. Pengadilan surgawi Chu Agung. Dimi membelai janggutnya di atas area terbatas Tiansu. Orang-orang kecil ini benar-benar berani mengambil nama ini. Mereka sangat berani. Mendengar kata Tianting, selalu ingat hal-hal lama. Tianzu diam-diam menggelengkan kepalanya, berbalik dan turun gunung. Tunggu. Ye Chen Xiaowa akan memasuki Tiansu lagi. Bab 1618 memasuki kembali langit. Langit malam sangat dalam, bintang-bintang yang pecah seperti debu, dan sinar bulan bersinar, menutupi gunung surgawi dengan mantel yang indah. Di bawah perhatian dunia, gunung surgawi yang baru dibangun ini berangsur-angsur diselimuti awan dan kabut. Bahkan jika ada kekuatan gaib yang besar untuk membuka mata para dewa, sulit untuk melihat menembus sebidang tanah suci itu. Ini semua karena formasi penutup surga klan naga kuno Taiksu. Jika Anda ingin mengintip ke dalam, setidaknya Anda harus berlatih cara kaisar. Namun, para biksu pinggiran tidak pergi, berjongkok di puncak bukit satu persatu, memandang dunia. Semua orang ingin melihat apakah akan ada omong kosong di apa yang disebut pengadilan surgawi Chu besar malam ini. Membangun gerbang gunung di gerbang Tiansu, sebagian besar makhluk tertinggi di Tiansu akan menimbulkan masalah, dan 80% dari mereka akan gelisah. Di perbukitan di kejauhan, Kaisar Selatan dan orang suci utara masih berdiri. Mereka juga sedikit khawatir, karena takut Tiansu akan marah. Meskipun 50 juta terlalu banyak, mereka tidak bisa menahan amarah di area terlarang. Sambil menonton, sesosok mungil turun dari langit. Itu adalah seorang gadis muda, seperti elf. Dia adalah Kaisar 9 Dewa, dan dia juga telah kembali dari pengalaman langit berbintang, dengan sedikit kepolosan dan sedikit lebih banyak roh jahat. 100 tahun kemudian, dia masih sebesar gadis muda, mungkin karena keterampilan yang dia kembangkan, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dia mendarat di puncak gunung, menyebabkan semua orang menoleh, dan mereka semua melihat ke atas dan ke bawah ke arah Di Jiuxian dengan ekspresi aneh. Penampilan Di Jiuxian agak canggung, dengan pakaian acak-acakan dan rambut acak-acakan, tidak berbeda dengan kandang ayam. Siapa yang melakukan ini? Long Jie menghela nafas. Jangan terlalu kasar, aku dipukuli, bukan diperkosa. Xiao Jiuxian cemberut. Hei, siapa ini? Beraninya kamu memukulmu. Jangan sebutkan ini, aku akan kesal jika kamu menyebutkannya. Di Jiuxian mengeluarkan pot anggur besar dan menuangkannya dengan penuh semangat. Saya bertemu seseorang yang persis seperti saya di jalan, jadi saya bertanya apakah dia murid Ye Chen. Bagus baginya untuk mengabaikanku, aku memerintahkannya untuk berhenti. Lalu, aku dipukuli. Lihat, dicakar untukku. Di Jiuxian berkata dengan kebencian di wajahnya, berbicara tentang hal-hal yang dirugikan di jalan. Semakin dia berbicara, semakin marah dia, marah seperti harimau kecil. Ini benar-benar baru. Melihat penampilan marah Xiao Jiuxian, semua orang terhibur. Dia sangat imut, dan bahkan ketika dia marah, dia terlihat sangat menggoda. Tidak banyak orang dari generasimu yang lebih kuat darimu. Ku dengar Ye Chen memiliki murid yang lahir persis sepertimu, jadi itu mungkin sukses. Suzaku tersenyum lembut, tuan itu kuat, dan murid juga kuat. Itu pasti tidak sederhana. Apakah itu pengadilan surgawi? Di Jiuxian melirik ke arah Tiansu, matanya yang besar berkedip dan penuh rasa ingin tahu. Sebelum datang, dia juga mendengar banyak hal. Meskipun dia marah, dia juga kaget.
Hal yang paling menakutkan adalah 50 juta biksu yang menghancurkan Buddha emas untuk menyelamatkan Ye Chen. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya oleh Ye Chen. Identitas. Dia masuk akal, dia tidak pergi ke surga untuk terlibat, dan dia tidak melihatnya selama 100 tahun. Jadi dia selalu punya waktu untuk menjadi sensasional. Memang, suasana di Gunung Peri Tianting memang agak sensasional saat ini, dan seluruh gunung penuh dengan aroma anggur yang kuat. Setiap puncak gunung itu adalah rumah bagi sebuah faksi, dan ada juga jamuan makan. Baik itu jamuan keluarga kecil atau jamuan besar, suasananya hangat, dan banyak orang menyeka air mata mereka. Di tengah pelataran surga ada puncak gunung yang indah. Gunung ini disebut Puncak Yuns, yang persis sama dengan Gunung Henyezong, dibangun khusus untuk Ye Chen, dan dapat dianggap sebagai hadiah kepada penguasa surga. Di puncak-puncak Yuns juga ada perjamuan Situnan, Sieyun, Siong-er, Sangguan Yu-er, Sangguan Hanyu, Biu, Lin Sihua semuanya ada di sana, serta beberapa raja, keturunan kaisar dan banyak lagi teman-teman. Suasananya hangat, namun diwarnai dengan kesedihan. Seluruh gunung mekar penuh, kecuali Ye Chen, yang berada di tahun-tahun kematiannya, dengan rambut dan janggut putih, mata tua, kulit kusam dan kulit keriput. Keduanya duduk bersama, membentuk kontras yang mencolok. Ayo, mari bersulang. Ye Chen tersenyum, mengangkat cangkir anggur giok, untuk kalian semua yang masih hidup, dan untuk kalian semua yang telah melindungiku sepanjang hidup kalian sebelumnya. Kamu membayar kembali hutang darah untuk jiwa Great Chuing, dan aku juga menghormati perjalananmu selama 300 tahun. Sama. Ye Chen tersenyum dan hendak minum segelas penuh, tapi direnggut oleh Sangguan Yu, di sampingnya. Minum merusak kesehatanmu, aku akan melakukannya untukmu. Sangguan Yu, terus terang, anggur Ye Chen diminum olehnya. Kesehatan tidak baik, cangkir ini harus menggantikan anggur dengan teh. Biu terkekeh dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. Oh, kamu belum menikah. Aku akan mulai mengurusnya sekarang, Siong-er menyeringai. Kamu pria gemuk, kamu yang paling banyak bicara. Sangguan Yu-er mengambil buah spiritual dan melemparkannya. Tidak mengenainya. Tubuh montok Siong-er berputar, menghindari buah roh, tapi bukan piring yang dilempar oleh Biu, dan ban-ban mengenai wajahnya. Saking terorganisirnya, suasana jamuan pun langsung memanas. Bagaimanapun, Ye Chen tetap mengganti anggur dengan teh, mengingat kondisi fisiknya saat ini. Betapapun indahnya anggur itu akan merugikan kesehatannya. Adegan setelah itu masih hangat, orang-orang dari semua puncak gunung berdiri di puncak gunung, memegang gelas anggur di tangan mereka, bersulang untuk Ye Chen dengan segelas anggur, dengan tulus berterima kasih. 50 juta orang terlalu banyak, dan tidak mungkin datang ke sini satu persatu. Larut malam datang dengan tenang. Terlalu banyak orang yang kesepian dan mabuk, memegang kendi di satu tangan, melihat ke langit dengan tangan lainnya, berbicara tentang peristiwa masa lalu, mengingat masa lalu. Tahun-tahun yang mulia. Dunia manusia benar-benar hanyalah mimpi ilusi. Selama 300 tahun dalam sekejap, nostalgia yang membingungkan dan kerinduan yang indah saling terkait, dan masa lalu seperti awan yang lewat. Saya tidak tahu kapan perjamuan berakhir, dan mereka kembali ke gua mereka. Di puncak Yuns, sosok-sosok juga terhuyung-huyung satu demi satu, tapi mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk melarutkan kemabukan. Sangguan Yu-er dan yang lainnya juga pergi, dan sebelum mereka pergi, mereka akan mengerutkan bibir dan menatap Ye Chen dengan kekhawatiran di mata mereka. Saya ingin tinggal dan merawatnya, tapi Ye Chen dengan sopan menolak, merasa tersesat dan masam. Di puncak Yuns yang besar, Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa, duduk diam di puncak gunung, diam-diam menatap Misty. Ini adalah puncak Yuns, tapi bukan puncak Yuns dari Hengyu. Setiap bunga dan rerumputan serupa, tapi tidak ada orang dari masa itu. Dalam kabut, dia sepertinya bisa melihat dua sosok cantik, seanggun abadi, balas menatapnya dan tersenyum. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk rambut putih dan janggut putihnya, dan menepuk wajah tua itu satu persatu. Menjelang fajar dia bangun dan mengambil satu langkah ke langit. Di bawah kakinya,
Api peri muncul dan berubah menjadi awan. Dia berada di alam manusia dan tidak bisa terbang, tapi dia bisa terbang. Api surgawi dan awan seperti pita, langsung menuju ke langit sepanjang jalan, membangun sekte di pintu rumah seseorang, selalu menyapa. Datang ke Tiansu, dia masih tidak bisa melihat melalui area terlarang ini. Perubahan kunonya jauh di luar imajinasinya, dan tahun-tahun keberadaannya sangat dekat dengan permulaan dunia. Sejauh ini, dia masih tidak dapat menebak asal sebenarnya dari area terlarang. Tapi itu pasti luar biasa, di mana bahkan kaisar tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah bukti terbaik. Dari kejauhan, dia melihat langit dan bumi, dan mereka berdua berjongkok di atas batu telanjang dengan tangan di tangan. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan terbang dengan berani. Awan api keemasan di bawah kakinya terlihat familiar. Dimi menggosok dagunya dan menatap Tianzu. 9 api abadi bela diri. Tianzu meremas janggutnya. Kelihatannya persis sama dengan Kaisar Zun, dan nyala 9 bela diri abadi itu agak terlalu kebetulan. Mampu membunuh Kaisar Agung. Dia adalah sebuah misteri. Junior Ye Chen, aku punya melihat senior. Keduanya saat berbicara, Ye Chen sudah mendarat, memberi hormat dengan hormat. Apakah baik memblokir pintu Tiansu kita? Tianzu Dimi menatap Ye Chen, berjanggut dan menatap, wajah lamanya menjadi hitam. Seharusnya menjaga pintu untuk Tiansu. Ye Chen tertawa. Artinya, kalau kita berdua ingin keluar, kita harus melewati rumahmu. Wajah mereka berdua menjadi semakin gelap. Jangan pedulikan detail itu. Ye Chen membelai janggutnya dengan sikap bermartabat. Junior ini juga tidak berdaya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang datang kali ini. Saat aku kembali, kita akan pindah bersama. Itu hampir sama, ketika hari itu tiba, Maliu akan pindah. Pindah, tentu saja. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jika kita dalam masalah di masa depan, kedua senior bisa tidak berdiri dan hanya menunjukmu. Itu sebabnya kamu datang ke sini. Tianzu Dimi meletakkan tangannya di tangannya, melirik Ye Chen, dan hampir tertangkap oleh tidak sengaja. Anak ini benar-benar licik. Kita semua bertetangga sekarang, mari kita saling membantu. Jangan, kita tidak bisa keluar, dan kita tidak bisa menutupi surga. Kamu tidak perlu keluar, batuk saja ketika saatnya tiba. Ye Chen terkekeh, selama Tiansu jika ada gerakan, ini pencegahan, dan itu sudah cukup. Dacu memiliki bakat sepertimu, aku sangat lega. Tianzu Dimi membelai janggutnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Junior ini, aku punya satu hal lagi untuk meminta nasihat. Ye Chen mengubah topik pembicaraan, dan memandang keduanya dengan ragu. Senior, apakah kamu tahu di mana Dewa Perang Chen bersembunyi? Puas, apakah kamu masih ingin Senzang? Tianzu Dimi melengkungkan bibirnya. Anak itu memiliki nafsu makan yang besar. Generasi muda akan menunjuk Chen Zan Senzang untuk memperpanjang hidupnya, kata Ye Chen. Batuk lagi, batuk darah. Tianzu Dimi menyipitkan matanya sedikit, dan sekilas melihat melalui roda kehidupan Ye Chen, itu memang habis. Reaksi Zhou Tian sangat mendominasi, dan ramuan abadi yang memperpanjang hidupnya tidak berguna, sehingga dapat dikatakan bahwa batu obat tidak berdaya. Tapi dia juga pintar, dia bisa memikirkan Chen Zan Senzang. Dalam arti tertentu, Ye Chen sebenarnya bukan tubuh suci kuno saat ini. Itu hanya dapat dianggap menyatu dengan harta suci. Jika demikian, masa hidup akan lebih lama. Dibandingkan dengan ramuan penopang hidup, Senzang Chen Zan memang dapat memainkan peran tertentu, tapi juga sangat terbatas. Ye Chen menyaksikan dengan penuh harap, berharap kabar baik. Dia masih memiliki banyak reinkarnasi yang belum dia temukan, dan dia masih memiliki banyak harapan lama yang belum terpenuhi. Dia membutuhkan lebih banyak rentang hidup untuk mendukungnya, dan dia tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Di bawah tatapannya, Tianzu Dimi menggelengkan kepalanya. Dewa kematian telah kembali ke langit dan bumi. Mendengar ini, mata Ye Chen langsung redup. Dia sudah tahu bahwa dewa kematian akan menghilang, tapi dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah Tianzu, dan metode mereka tidak dapat dipahami oleh orang biasa.
Jadi dia datang untuk bertanya. Sayangnya, meski harapannya bagus, kenyataannya kejam. Pergi cari Wang Fuxi. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Tian Zudimi berkata, bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka kamu hanya bisa menerima takdirmu. Fuxi, yaitu menunggu kembalinya Grid Chu. Bab 1619 tidak dapat menunggu pesanan. Langit cerah, dan sinar matahari yang hangat menyinari Suan Huang Zhongzhou, menyinari tanah yang luas ini. Pengadilan surgawi dan gunung peri, berkabut dan berkabut, tenang dan damai. Di luar gunung peri, puncak bukit penuh dengan orang, masing-masing dengan sepasang lingkaran mata merah. Ada gitu sedikit orang yang masih menguap tanpa henti. Mereka menyaksikan dengan penuh semangat di luar gunung sepanjang malam, tapi mereka tidak melihat adegan kemarahan di area terlarang Tiansu. Semuanya gitu tenang dan tidak konvensional. Sulit dipercaya bahwa tidak ada yang terjadi di zona terlarang. Banyak orang menggosok mata mereka dan bergumam tanpa henti. Pengadilan surgawi dan Tiansu tidak terkait erat. Tuhan tahu. Banyak orang berdiri dengan pinggang ditopang. Ayo, aku akan kembali tidur. Ikuti. Kami sudah gila, menunggu sepanjang malam dengan penuh kerinduan. Kami benar-benar tidak ada hubungannya. Semakin banyak orang pergi, banyak bersumpah, dan beberapa menggaruk-garuk kepala, tidak dapat memahaminya. Kejadian aneh ini secara tidak sengaja menyebar ke seluruh Suan Huang, tempat para biksu berkumpul, semua orang membicarakannya. Asal-usul Tianting telah menjadi fokus keraguan mereka. Ada 50 juta biksu yang berani mendirikan sekte di gerbang Tiansu, dan Tiansu belum menanggapi. Ribuan perhitungan, saya tidak menghitung bahwa akan ada kecelakaan seperti itu. Sebuah kota kecil yang tidak dikenal, Fengxian, Jinwu dan yang lainnya duduk di kedai teh, dengan ekspresi yang sangat jelek. Ketajamannya terlalu tajam, kupikir lebih baik pergi ke langit berbintang untuk bersembunyi, kata Taiking Senzi dengan wajah pucat. Sebelumnya di Suan Huang Xinghai, mereka dikejar dan dibunuh oleh Xiao Chen sepanjang jalan, dan kapal perang istana Taiking dibombardir dan ditenggelamkan hingga 90%. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia mungkin sudah pergi ke neraka. Dia takut, sangat takut, takut akan kekuatan surga. 50 juta orang seperti gunung, dan dia tidak bisa bernapas. Sekarang, Tianting telah membangun sekte di gerbang Tiansu lagi, dan Tiansu tidak melakukan gerakan apapun, yang membuatnya semakin takut. Bersembunyi di langit berbintang. Suan Huang sudah menjadi tempat yang benar dan salah, dewa anak hukuman juga berbicara, dengan ekspresi buruk di wajahnya. Apakah kamu takut? Fengxian memandang keduanya dengan mencibir. Situasinya lebih kuat dari yang lain, dan kami tidak ingin dimusnahkan. 50 juta biksu, barisan apa itu? 5.000 biksu, bahkan bukan orang suci yang hebat, hanya sekelompok massa. Fengxian bercanda bermain-main, klan Phoenix saya akan segera kembali, tidak peduli berapa banyak orang yang ada di pengadilan surgawi, mereka tidak dapat menghentikan tentara kaisar. Kata-kata ini membuat mata semua orang berbinar. Apa yang dikatakan Fengxian benar, pengadilan surgawi juga menempati banyak orang. Tanpa pembangkit tenaga puncak, kaisar akan menderita kerugian besar, apalagi tentara kaisar yang akan menghancurkan dunia. Apa rencana sang putri? Semua orang berkata satu demi satu. Bersembunyi dan melihat perubahannya. Fengxian tersenyum tipis, sudut mulutnya penuh dengan roh jahat. Hutan belantara sangat luas dan tak terbatas, mencari kita seperti mencari jarum di tumpukan jerami, kita hanya perlu menunggu. Ketika keluarga kembali, dengan bantuan tentara kaisar, itu akan menjadi tanah yang indah. Kuburan 50 juta orang. Bagus sekali. Semua orang menunjukkan dua baris gigi putih, berkilau dengan ganas, dan ekspresi dalam mata mereka bahkan lebih menakutkan, ganas dan menakutkan. Di sini, Ye Chen telah kembali ke Tianting Xiansan dari Tiansu. Di hari yang baru, Tianting penuh semangat dan vitalitas. Wajah setiap orang dipenuhi dengan senyuman. Ada banyak puncak dan banyak orang yang berkunjung. Ini adalah pemandangan kegembiraan dan harmoni. Saat ini, tidak ada yang memiliki dendam tentang keluhan dan keluhan dari kehidupan sebelumnya.
Tapi Ye Chen bisa mencium bahwa mereka semua memiliki roh jahat yang tidak dapat disembunyikan. Mereka tampaknya menikmati diri mereka sendiri dengan bahagia, tapi kenyataannya mereka menyembunyikan niat membunuh. Niat membunuh itu tidak ditujukan pada rakyatnya sendiri, tapi pada musuhnya, lebih tepatnya, Feng Xian dan yang lainnya. Seluruh istana surgawi sedang menunggu perintah darinya, Holy Lord. Gitu dia memberi perintah, 50 juta orang akan berjuang tanpa ragu untuk membayar hutang darah para undead. Jelas dia tidak akan memberi perintah, karena dia tidak tahu di mana Feng Xian dan yang lainnya bersembunyi meskipun ada 50 juta orang. Benua Xuan Huang cukup luas. Dia mengerti alasan mengapa naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal. Bagaimanapun, tempat ini adalah Xuan Huang. Gitu keberadaan yang menakutkan diprovokasi, itu akan menjadi malapetaka bagi pengadilan surgawi. Dia adalah penguasa suci surga, dan para biksu Dacu datang untuk menyelamatkannya, jadi dia harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Saya telah melihat guru suci. Sepanjang jalan, setiap orang yang bertemu di jalan akan memberi hormat kepadanya. Berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Ye Chen hanya balas tersenyum. Setiap orang yang saya temui di jalan ingin berbicara lagi, tapi mereka semua berhenti berbicara. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, mereka semua menunggu pesanannya. Hutang reinkarnasi, kamu. Hutang Chen. Mereka semua ingat bahwa karena ini adalah hutang darah, itu harus dilunasi dengan darah. Tapi Ye Chen bertingkah seperti orang normal. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada tanda-tanda memerintahkan pembunuhan itu. Saat berbicara, Ye Chen sudah melangkah ke puncak-puncak gadis giok. Ketika saya masuk ke mata saya melihat sosok yang cantik, yaitu Hong Chen Sui. Guru suci Huang di kehidupan sebelumnya, dan Dewi Istana dan Zun di kehidupan ini. Dia masih sangat cantik dan tidak mencolok. Di masa lalu, di luar kota kuno Dong Huang, dia secara terbuka memusnahkan putra Dewa dan Zun, dan kejadian ini masih dipuji oleh dunia. Saya hanya tidak tahu, jika Dan Zun kembali, dia akan menemukannya untuk menyelesaikan kasusnya. Dewi membunuh anak baptisnya, dan kejahatannya seharusnya tidak kecil. Aku menemukan tuanmu. Ye Chen tersenyum. Tidak juga. Hong Chen Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku akan selalu menemukannya. Ye Chen menemukan kursi batu dan duduk. Apakah ada berita tentang Feng Xian dan yang lainnya? Seperti yang kau bayangkan, mereka menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, izinkan aku memberitahu Anda tentang Anda. Pikirkan tentang itu. Itulah mengapa saya datang ke sini. Hong Chen Sui mengumpulkan pikirannya dan berkata, Xuan Huang terlalu besar, saya membutuhkan lebih banyak orang untuk membangun jaringan intelijen yang lebih besar. Saya berjanji kepada Anda $1.000. 10.000 orang. Dengan segala cara, temukan dia untukku dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan Suci Pengadilan Surgawi masih sangat berani. Hong Chen Sui mengambil token yang diserahkan Ye Chen. Tujuan 10 juta orang terlalu besar. Jangan melewati gerbang gunung. Gunakan gerbang domain teleportasi untuk keluar secara berkelompok. Dan terlebih lagi, perhatikan keselamatan. Ye Chen menginstruksikan. Ini bukan hari pertama intelijen. Hong Chen Sui tersenyum, berbalik dan pergi, dan mengambil token untuk mengirim pasukan. Rao adalah keadaan pikirannya, dan dia sedikit bersemangat saat ini. Jaringan intelijen 10 juta orang. Barisan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekali didirikan, itu akan sangat menakutkan. Gitu Hong Chen Sui pergi, dua labu botak berlari. Tak perlu dikatakan, Long Yi dan Long Wu, dahi mereka masih berkilau seperti di kehidupan sebelumnya. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke pelacur. Pelacur. Ketika keduanya datang, mereka berdua menatap Ye Chen dan tersenyum cabul. Kalian berdua masih perlu mengambil pelacur. Marven Ye memarahi. Itu benar, ada banyak wanita cantik yang menunggumu. Jangan bicara omong kosong, serius saja. Ye Chen terbatuk, menghela nafas lega, dan kemudian menatap mereka berdua. Aku dikutuk menghilang entah kenapa, apa situasinya. Kami hanya akan bertanya padamu. Long Yi dan Long Wu mengelilingi Ye Chen, aneh, sungguh mengejutkan bahwa momok itu masih bisa dimusnahkan.
Ini berguna untuk mengatakan sesuatu. Ya, wajah Ye Chen menjadi gelap. Kami menduga bahwa kami diserap oleh semacam keberadaan. Keduanya menjadi serius. Penjelasan ini adalah yang paling masuk akal, dan saya yakin Anda dapat dengan mudah menerimanya. Pertanyaannya adalah siapa yang menyerapnya? Ye Chen mengerutkan kening. Bro, pada saat momok itu menghilang, dia sudah menebak ini, tapi dia tidak bisa menebak kemana perginya. Untung momok itu menghilang. Jika dia masih membawa momok saat ini, dia mungkin akan ditelan menjadi abu. Dia juga ingin berterima kasih kepada orang yang menyedot momoknya, meskipun dia tidak tahu siapa itu adalah kebaikan yang luar biasa. Jangan memikirkannya jika kamu tidak bisa mengetahuinya. Hal terpenting saat ini adalah umurmu. Long Yi dan Long Wu sama-sama mengeluarkan jimat, dan menempelkan satu di dada Ye Chen dan satu di dada Ye Chen. Kembali, ini adalah jimat hidup mati yang digunakan untuk menyerap energi kematian. Meskipun tidak dapat memperpanjang hidup Anda, itu dapat memperlambat kecepatan penuaan Anda. Tanpa perkenalan, mereka, Ye Chen juga menebak sedikit, energi kematian yang tersisa di tubuhnya ditelan oleh jimat hidup mati kurang. Biarkan dia merasa jauh lebih mudah. Saat dia menonton, tangan Long Yi secara sadar merogoh tas penyimpanannya, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam. Itu adalah lampu, lebih tepatnya lampu yang selalu menyala. Lampu abadi diperoleh dari reruntuhan kuno. Untuk alasan ini, Ye Chen dan Si Zun bertengkar dengan pikiran mereka, dan itu seri. Ini hal yang baik. Long Wu mengambil seutas jiwa Ye Chen, menjepit jari-jarinya, dan menyalakan lampu yang terus menyala. Kemudian, lampu yang terus menyala diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen, membuat Ye Chen langsung segar kembali. Bahkan jika ada lampu yang terus menyala, akan sulit untuk memperpanjang hidupmu. Long Wu berkata perlahan, tapi ini akan menjadi harapan bahwa kamu akan dibangkitkan di tahun depan. Belum mati. Ye Chen meringkuk bibirnya. Tidak jauh dari kematian. Jangan khawatir, jika kamu mati, kami akan menjaga pacarmu untukmu. Long Yi dan Long Wu menepuk bahu Ye Chen satu demi satu. Untungnya, aku berada di alam manusia sekarang. Jika aku masih seorang sok bijak, aku janji, kalian berdua pasti bisa pergi ke langit berbintang. Bab 1620 menunda penuaan. Long Yi dan Long Wu sudah pergi. Kepala mereka botak, tangan mereka gatal, dan mereka selalu ingin mengambil dua tembakan. Meskipun kedua orang itu perlu dikalahkan, mereka masih sangat andal dalam pekerjaannya. Anggap saja kemampuan jimat hidup dan mati sangat mendominasi. Dan lampu abadi itu, memang misterius, menyala di dalam tubuh, membuat api jiwanya semakin terang. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya dengan cepat, dan biarkan kami masuk. Saat dia sedang berpikir, terdengar suara teriakan di luar gerbang nantian. Ye Chen mengangkat matanya, dan melihat melalui gerbang Gunung Tianting dengan sekali lirikan. Tidak ada satu penjaga pintu, tapi sebuah kelompok, tentu saja. Mereka adalah Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara. Segera, gerbang gunung terbuka, dan Xiao Juxian adalah yang pertama melompat masuk, memantul seperti peri. Biksu Istana Surgawi, semua orang yang melihat mereka menyentuh dagu mereka, dan menyalahkan Xiao Juxian karena terlalu mirip dengan Xian. Mereka diukir dari cetakan yang sama. Xiao Juxian mengabaikannya. Dengan mata besar, dia menatap si Fang Xiansan dengan rasa ingin tahu. Berkat konsentrasinya, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Tempat ini terlalu misterius. Ini benar-benar keberuntungan. Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara juga menonton, merasa kagum dan tidak bisa menahan lidah mereka. Di bawah tatapan para biksu di pengadilan surgawi, semua orang pergi ke puncak Yuns. Ye Chen sudah menunggu, dan menyiapkan nektar halus dan embun giok. Wow, baunya sangat enak. Gadis lain, Xiao Juxian, tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dan langsung memeluk toples itu. Bei Sheng melangkah maju, tapi ragu-ragu untuk berbicara, dan hanya diam. Dia mencari tempat, tapi mau tidak mau mengintip. Holy Lord of the Heavenly Court, aku belum pernah melihatmu selama 100 tahun. Jangan datang ke sini tanpa masalah.
Nandi berjalan perlahan dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Jangan mengolok-olokku, duduklah. Ye Chen sedikit tersenyum. Ah, sungguh luar biasa. Tu Daseng, Jie Lingsan, dan bahkan Kaisar Sakyamuni semuanya dirampok dan memasuki dunia. Long Jie dan yang lainnya menyeringai dan berbicara tentang perbuatan mulia Ye Chen hanya dalam satu kalimat. Sudah lama sekali. Ye Chen melambaikan tangannya. Aku akan bergaul denganmu di masa depan. Ayo, ayo, minum anggur gratis, jangan sopan. Long Jie dan putra Dewa Klan Wu menepuk Ye Chen, dan kemudian masing-masing membawa toples anggur. Tidak merawat diri mereka sendiri sebagai orang luar sama sekali. Sangat bahagia sadar. 7 tua. Sebaliknya, Queen Yu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya meneteskan air mata. Kematian Wang abadi keempat He. Sebagai 8 bersaudara, bagaimana mungkin mereka tidak patah hati? Saat mereka menangis, suasana di tempat kejadian langsung tertekan, dan mereka merasa sangat kasihan atas kematian Bamau tersebut. Omong-omong, Queen Yu dan yang lainnya jauh lebih beruntung daripada Ye Chen. Ye Chen menyaksikan Immortal King Kane ditembak mati dengan panah, tapi dia tidak berdaya. Kebanyakan orang tidak berani menahan rasa sakit, juga tidak bisa menahannya. Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa lolos. Ye Chen berusaha sekuat tenaga untuk tidak meneteskan air mata, yang semuanya ditutupi oleh cahaya dingin. Apa rencanamu? Nandi menatap Ye Chen. Saya telah mengirim orang untuk mencarinya, dan saya akan membayarnya dengan darah. Ye Chen menghilang dari cahaya dingin, dan menjadi sangat tenang. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja, jangan sopan. Putra Dewa Barbar itu menyeka anggur dari sudut mulutnya. Aku tidak akan pernah merindukanmu. Ye Chen tersenyum. Kalau gitu, dapatkah Anda memberitahu saya apa asal-muasal pengadilan surgawi Cu besar Anda? Nandi tersenyum santai. Lian Jian Sentuer, Tian Kue Emperor Siti Huawu, Dewi Kuil dan Zun, Putri Merak, Putri Kupu-Kupu, dan Dewa Petir Tubuh Pertempuran berada di bawah perintah Anda, dan saya benar-benar ingin tahu siapa Anda. Anda tidak perlu tahu siapa saya, dan Anda tidak perlu bertanya tentang asal-usul langit. Tahun dan bulan, ada 9.000 jiwa heroik berjuang untuk melindungi rakyat jelata, dan semua surga dan 10.000 alam berutang nyawa mereka. Jawaban Ye Chen tidak jelas, dan semua orang mengerutkan kening. Patut ditegaskan bahwa 50 juta biksu di sini tidak sederhana, dan identitas Ye Chen bahkan lebih sulit. Semua orang diam entah memegang gelas anggur mereka, atau diam-diam menyesap anggur, dan pasti ada sentuhan kesedihan di tengah keraguan mereka. Itu adalah Ye Chen, yang telah dihancurkan di Gunung Wuzi selama 100 tahun, dan tubuh suci kuno yang mengejutkan dunia di masa lalu, sekarang menjadi orang tua, hancur selama bertahun-tahun. Saat itu, mereka semua adalah kebanggaan generasi Xuan Huang. Sekarang, mereka semua berada di puncaknya, tapi Ye Chen berada di tahun-tahun kematiannya, yang membuat orang merasa bahwa pahlawan itu sudah tua. Jangan terlalu tertekan. Keheningan yang panjang akhirnya dipecahkan oleh Xiao Jiuxian. Gadis kecil itu menepuk meja dan membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Minum. Semua orang bersulang bersama, membuang masalah mereka untuk sementara waktu. Nak, kamu memiliki banyak keberuntungan. Ada gitu banyak istri cantik, izinkan saya memberitahu Anda, mana yang nyaman untuk digunakan. Xiao Jiuxian mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen. Puff, Bei Sheng, Suzaku, dan para wanita mempersembahkan semua anggur yang disemprotkan. Kenapa kamu tidak langsung saja? Aku seorang pria terhormat. Ye Chen terbatuk datar. Apakah Anda seorang pria? Kesampingkan untuk saat ini. Ayo, mari kita bicara tentang biaya pengobatan. Biaya pengobatan apa? Ye Chen benar-benar bingung. Muridmu memukuliku, kamu, seorang master, harus menebusnya untukku. Xiao Jiuxian menggembungkan mulutnya. Muridku. Ye Chen mengerutkan kening, dan menatap Xiao Jiuxian di sampingnya dengan ragu. Apakah kamu melihat Xian? Ya. Pukul aku di langit berbintang. Xiao Jiuxian cemberut. Tidak yakin, aku tidak peduli. Dia memukulku, kamu harus bertanggung jawab.
Ye Chen tidak menanggapi, mata lamanya berkedip-redup. Jelas, Xiao Juxian telah melihat Xian, dan juga jelas bahwa Xian belum melepaskan segelnya. Jika tidak, mengapa dia tidak datang ke Xuan Huang? Akan sangat sulit untuk pergi ke langit berbintang kali ini. Seaneh Jining Suang, dengan gitu banyak reinkarnasi, mereka istimewa, dan ingatan akan cahaya peri tidak valid. Memikirkan Jining Suang, Ye Chen memandang Nandi dan yang lainnya. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada berita tentang Dongsen. Tidak. Semua orang menggelengkan kepala dengan suara bulat. Setelah reruntuhan kuno, tidak ada berita tentang dia, sama seperti dunia telah menguap. Mungkin sudah musnah. Aku yakin, dia masih hidup. Ye Chen menyesap teh dengan ringan, itu adalah intuisi yang aneh. Jangan menyebutkan yang tidak diketahui, ayo, minum. Bai Hu mengambil toples anggur, melolong sangat keras. Suasana langsung menjadi hidup karena kata-katanya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat bahwa semua orang mabuk. Sama seperti ketika mereka berpisah 100 tahun yang lalu. Mereka semua berbicara tentang pengalaman mereka selama 100 tahun terakhir, dan masing-masing penuh dengan legenda. Baru pada malam hari semua orang bangun dengan terhuyung-huyung, dan Ye Chen telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Pengingat yang hangat, kebiasaan rakyat di surgaku sangat keras, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah, dan juga, jaga bayimu sendiri, kata Ye Chen dengan santai di belakangnya. Semua orang bingung, jadi mereka tidak peduli. Di sisi lain, ketika Bei Sheng pergi, dia mengatupkan bibirnya dan melirik Ye Chen. Maaf, tapi Wang Fuxi tidak ditemukan. Aku tahu di mana dia. Ye Chen sedikit tersenyum. Kamu masih seperti itu, membuat orang tidak bisa diprediksi. Bei Sheng berbalik sambil tersenyum, berjalan beberapa langkah, dan masih tidak lupa menoleh ke belakang. Istrimu semuanya cantik. Ye Chen tersenyum dan tidak berbicara. Dia hanya sedikit menutup matanya, pikirannya berpacu, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun dia hampir tidak berguna, dia tetap berharga. Dia adalah komandan yang kompeten dan jenderal yang bijaksana. 100 tahun di bawah Gunung Wuzi telah membuat pikirannya setenang air, dan dia dapat melihat terlalu banyak hal, dan melihatnya dengan lebih jelas. Kebijaksanaannya akan membuat pengadilan surgawi Chu Agung terkenal. Tidak ada yang mengganggunya. Dia seperti patung, tidak bergerak. Meski sudah malam, orang-orang tetap datang ke Yunspik. Mereka adalah 3 wanita dan 1 pria. Melihat ke atas, mereka adalah Haatian Xuanzhen, Huasu, Haatian Xiu dan Sangguan Yuer. Ye Chen mengangkat matanya perlahan, dan melihat mereka berempat dari kejauhan. Mau tidak mau dia merasa sedikit malu, sebab dan akibat berbicara omong kosong dengan keluarga Haatian, semuanya kebetulan. Di saat yang sama karena malu, dia juga merasa bersalah, keluhannya yang menyebabkan Haatian Xuanzhen mati dengan penyesalan. Ada juga Haatian Xiu, hubungan cinta yang tersembunyi, yang menangkapnya dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan sekarang, yang membuatnya lengah. Kedua mata ketiganya berwarna merah, dan mereka tahu bahwa mereka telah menangis dalam sekejap. Benar, reuni reinkarnasi, apa yang bisa lebih menyentuh dari ini? Kehangatan di sini membuat orang ingin menangis. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sangguan Yuer. Dia tidak terkejut dia datang dengan Haatian Xuanzhen dan yang lainnya, semua karena hubungannya dengan Huasu. Dalam reinkarnasi ini, dia dan Huasu bereinkarnasi sebagai saudara perempuan, dan menurut senioritas, dia masih bibi Haatian Xiu. Keseluruhan seperti itu, ya. Senioritas Dacu kembali kacau. Dalam hal ini, Ye Chen sudah lama akrab dengan perjalanan ini. Chen Ye, ini lebih baik. Kata-kata perhatian datang dari Haatian Xuanzhen. Meskipun dia telah bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, dia masih memanggil Ye Chen seperti ini, dan wajahnya yang terpaku cuaca menunjukkan cinta seorang ayah. Semuanya baik-baik saja. Ye Chen tertawa datar. Yang paling penting adalah jenis mata yang dilihat Haatian Xuanzhen, seolah-olah dia sedang memandangi putra atau menantunya. Makan ramuan ini, itu bisa menunda penuaan.
Hatian Siu terkekeh dan membagikan sebuah kotak harta karun. Terima kasih. Ye Chen tidak menolak kebaikannya. Mengenakan giok ini juga memiliki efek menunda penuaan. Sang Guan Yu, mengeluarkan liontin giok dari dadanya, meletakkannya di tali, dan menggantungkannya di leher Ye Chen. Ini sangat memalukan. Ye Chen terkekeh, dan tidak lupa menghela nafas pada liontin giok setelah menyelesaikan pekerjaannya, lalu menyekannya dengan lengan bajunya. Itu sangat berharga. Ini mas kawinku. Ketika kamu sembuh di masa depan, kamu harus menikah denganku. Sang Guan Yu mengedipkan matanya yang indah. Aku juga. Hatian Siu tersenyum manis. Aku tidak dalam kesehatan yang baik. Ye Chen masih membenamkan kepalanya dalam menggosok liontin giok. Aku tidak memiliki kekuatan untuk kamar pengantin. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa berada di sana. Keduanya terkikik, tidak menunjukkan sikap menahan diri sama sekali. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, itu agak terlalu terbuka. Hatian Xuanzhen dan Huasu di samping juga menarik sudut mulut mereka. Terutama Huasu, yang satu adalah putrinya di kehidupan sebelumnya, dan yang lainnya adalah adik perempuannya di kehidupan ini. Tidak peduli perannya di mana, itu membuatnya sangat malu. Bagaimanapun, malu adalah malu, tapi masih ada berkah. Kesalahannya adalah menyalahkan tahun-tahun karena terlalu kejam, dan perpisahan itu terlalu menyakitkan, yang menggoda cinta dan memoles cadangan wanita itu. Aku tidak akan mengganggu meditasimu. Huasu tersenyum, lalu menyeret satu sama lain dengan satu tangan dan berjalan menuruni gunung. Kalian berdua benar-benar tidak bisa berhenti berbicara. Jangan tarik, kami akan pergi. Kedua wanita itu berjuang untuk melihat ke belakang, dan mengedipkan mata indah mereka ke arah Ye Chen. Chen Ye, sampai jumpa lagi di lain hari. Hatian Xuanzhen tertawa datar, dan buru-buru mengikuti Huasu. Apakah saya terlalu konservatif? Ye Chen membelai janggutnya saat melihat keluarga yang akan pergi. Setelah reinkarnasi, semua wanita di Dacu sangat berpikiran terbuka. Dengan mengatakan itu, dia berbalik lagi dan memanjat batu Huixin. Malam berbintang masih gitu damai dan hening.